Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi tanah khusus untuk kelas B. Dengan dosen pengampu ada Bapak sendiri, yaitu Dr. Insinyur Abdul Majid MS. Dan kuliah biologi tanah untuk kelas D ini diambil oleh mahasiswa yang di program studi ilmu tanah, jurusan tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kita akan bahas tentang hubungan pengelolaan lahan dengan aktivitas organisme yang ada dalam tanah. Berkaitan dengan pengelolaan lahan, tentunya sangat tergantung dari faktor tanahnya. Dan kita tahu bahwa tanah yang ada di permukaan bumi itu bisa kita kelompokkan menjadi dua cara sederhana, yaitu ada tanah mineral dan ada tanah organik. Yang sebelah kiri ini adalah tanah mineral, sedangkan sebelah kanan adalah tanah organik. Nah, dalam pengelolaan lahan yang berkaitan dengan aktivitas organisme tanah, itu antara pengelolaan lahan pada tanah mineral tentunya ada beberapa perbedaan dengan pengelolaan lahan pada tanah organik. Kita tahu bahwa perbedaan yang jelas dari tanah itu sendiri, bahwa pada tanah mineral itu terbentuk dari bahan induknya adalah dari pelapukan batuan, di mana batuan merupakan kumpulan mineral-mineral. Jadi dalam pelapukan batuan akan terbebaskan mineral-mineral dan terjadi juga pelapukan mineral-mineral sehingga disebut sebagai tanah mineral. Sedangkan tanah organik itu berasal dari bahan induknya dari sisa-sisa jaringan organik tumbuhan dan hewan, sehingga tanah yang terbentuk adalah tanah yang sebagian besarnya adalah komponennya dari komponen organik. Dalam pengelolaan lahan tentunya di sana ada faktor perencanaan, ada aspek perencanaan, ada aspek pembagian tugas, dan juga ada aspek pengolahannya. Pengolahan. Nah, tentunya dalam pengolahannya itu sendiri itu tergantung dari tanahnya tadi. Pada tanah mineral itu biasanya ditemukan di daerah yang lebih kering dan topografi yang lebih tinggi, sedangkan tanah organik itu pada tanah yang lebih rendah, ya, dan juga kondisinya berair. Itu juga yang menyebabkan terbentuknya tanah organik. Sehingga dalam pengolahannya yang berkaitan dari bagian dari pengelolaan lahan, antara lahan yang lebih kering dengan lahan yang lebih basah tentu akan berbeda, baik itu dalam penggunaan teknologi pengolahannya maupun juga intensitas pengolahannya serta tata pengelolaan lahannya. Dan semuanya itu tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap aktivitas organisme yang ada di dalam tanah. Kita tahu bahwa pada tanah dengan menggunakan pengolahan lahan dengan teknologi alat berat seperti bulldozer, itu tentunya akan memberikan tekanan yang sangat besar terhadap sistem tanah. Dan kita tahu tekanan yang besar tersebut itu juga akan mempengaruhi kehidupan berbagai organisme yang ada di dalam tanah. Selain itu juga tentunya penggunaan teknologi yang berbeda juga akan pengaruhnya akan berbeda terhadap aktivitas kehidupan organisme yang ada dalam tanah. Tadi Bapak katakan satunya menggunakan bulldozer dan satunya lagi menggunakan hand tractor. Hand tractor tentunya tekanan terhadap sistem tanahnya berbeda. Pada hand tractor karena peralatannya lebih simpel, lebih ringan, sehingga tekanan terhadap sistem tanah juga lebih ringan, lebih rendah,
sehingga pengaruhnya terhadap aktivitas organisme dalam tanah juga tidak seberat pengaruh dari penggunaan alat berat bulldozer, ya. Alat berat, alat traktor, traktor. Berkaitan dengan itu tentunya kalau suatu lahan yang sering menggunakan alat berat, traktor umpamanya, traktor roda 4 ya, maka pada sistem tanah tersebut mengalami tekanan cukup serius. Dan pada kondisi tekanan cukup serius tersebut itu mempengaruhi kehidupan dari berbagai organisme tanah. Terutama terasa sekali itu terlihat pada pengaruhnya terhadap aktivitas makrofauna tanah. Makrofauna tanah. Pada saat kita melakukan pengolahan lahan dengan traktor roda 4, di mana keempat roda tadi memberi tekanan yang cukup berat pada sistem tanah, dan sistem tanah menjadikan kalau di sana terdapat organisme tanah akan mengalami stres terhadap tekanan tersebut, dan itu akan mempengaruhi sebagian dari mereka akan mengalami kematian dan sebagian lagi mengalami kondisi cedera, sehingga akan menurunkan kehidupannya, tingkat perkembangannya, sehingga populasinya akan mengalami penurunan. Berbeda dengan pada pengolahan lahan dengan menggunakan hand traktor, tentu akan lebih ringan. Apalagi kalau menggunakan cangkul, itu akan lebih ringan lagi tekanannya terhadap sistem tanah. Dan selain itu juga dalam pengolahan lahan itu ada pengolahan yang intensif, ada pengolahan yang semi intensif, ya, dan juga ada yang tanpa olah tanah. Nah, tentunya pada pengolahan intensif itu memberikan tekanan yang lebih berat juga kepada sistem tanah dibandingkan dengan yang tanpa olah tanah. Jadi ada tanpa olah tanah, ada olah tanah minimum atau minimum tillage, ada yang pengolahan yang intensif, yang intensif, dan itu mempengaruhi kehidupan aktivitas dari organisme tanah. Sangat terasa sekali terutama pada makrofauna tanah. Selain itu juga dalam kondisi antara tanah yang kering dengan tanah yang basah, tentu kehidupan aktivitas mikroorganismenya juga yang hidup dalam tanah juga akan berbeda. Nah, selain kondisi aerob dan anaerob tadi, ya, dan juga kondisi tanahnya, tanah mineral dan tanah organik, juga intensitas pengolahan, teknologi pengolahan, dan tata pengelolaan itu akan mempengaruhi kehidupan aktivitas organisme yang ada dalam sistem tanah. Jadi pada slide ini yang Bapak ingin sampaikan bahwa pengelolaan lahan, di mana salah satu tahapan dalam pengelolaan lahan ada tahapan pengolahan lahan. Nah, pada pengolahan lahan itu sangat tergantung dari faktor tanahnya, intensitas pengolahannya, teknologi pengolahan, dan tata pengelolaan lahannya yang akan mempengaruhi kehidupan dari organisme yang ada dalam sistem tanah. Dan pada slide yang berikutnya, presentasi yang berikutnya ini adalah hubungan antara aktivitas organisme tanah dengan berbagai proses yang ada di dalam sistem tanah. Kita tahu bahwa keberadaan organisme tanah yang beragam di dalam sistem tanah membentuk suatu komunitas dari organisme tanah itu sendiri, dan mana berkaitan dengan komunitas ini dari organisme tanah, dia bisa pada kondisi organisme tanah mengalami kematian, dia akan menyumbangkan bahan organik. Tetapi selain itu juga di dalam sistem tanah biasanya sudah terdapat adanya bahan organik, baik itu di tanah mineral maupun pada tanah organik. Kalau pada tanah organik tentunya sebagian besar penyusun tanahnya berasal dari jaringan organik yang tadi disebut bahan organik. Tapi pada tanah mineral itu bagian padatan, ada padatan mineral dan ada padatan organik. Nah, padatan organik itu sendiri bisa berasal dari penambahan dari luar sistem tanah yang
yang diberikan ke dalam sistem tanah, yaitu pemberian bahan organik ke dalam sistem tanah sehingga menambah bahan organik tanah. Dan keberadaan bahan organik dalam tanah ini sangat penting buat kehidupan organisme tanah, berkaitan aktivitas organisme tanah, karena bahan organik ini menjadi sumber makanan dari berbagai organisme tanah. Dan selain itu juga bahan organik ini dalam proses perombakannya dia menghasilkan energi, dan energi yang dihasilkan tersebut diperlukan oleh berbagai organisme tanah. Jadi selain bahan organik sebagai sumber makanan, juga bahan organik sebagai sumber energi dari beberapa organisme tanah. Sedangkan bahan organik yang ada dalam tanah selain mengalami proses pengurangan akibat dirombak oleh organisme tanah, tapi juga mengalami penambahan yang berasal dari kematian dari sel-sel dari organisme tanah, dengan menambah kadar bahan organik dalam tanah. Kita tahu bahwa bahan organik dalam proses perombakannya sangat tergantung dari kondisi lingkungan. Jadi ada kondisi lingkungan yang cukup atau terdapat oksigen, maka reaksi yang terjadi, proses yang terjadi adalah proses dekomposisi. Bahan organik dirombak oleh organisme tanah dengan hidup dalam suasana ada oksigen, dan proses perombakan bahan organik ini dikenal dengan nama proses dekomposisi. Ini cirinya pada kondisi keberadaan oksigen atau kondisi aerob. Tapi selain dari itu juga, bahwa bahan organik dapat juga dirombak pada kondisi yang ketiadaan oksigen atau dalam kondisi jenuh air. Dan di sana prosesnya bukan proses dekomposisi, tapi proses yang terjadi adalah proses fermentasi. Jadi proses fermentasi itu perombakan bahan organik oleh aktivitas organisme tanah dalam suasana anaerob. Sedangkan proses dekomposisi adalah proses perombakan bahan organik tanah oleh aktivitas organisme tanah dalam kondisi aerob. Kondisi aerob artinya dalam kondisi keberadaan oksigen, adanya oksigen. Sedangkan pada kondisi yang ketiadaan oksigen, yaitu yang terjadi adalah proses perombakan bahan organik oleh organisme tanah yang lainnya yang bisa hidup dalam kondisi jenuh air atau dalam kondisi ketiadaan oksigen. Yang dikenal dengan proses yang terjadi adalah proses fermentasi. Dan selanjutnya kita tahu bahwa aktivitas organisme yang ada dalam tanah mencakup aktivitas dari makrofauna, mesofauna, mikrofauna. Selain itu juga ada makroflora dan mikroflora. Nah, terutama yang berkaitan dengan makrofauna, makrofauna dan mesofauna yang ukurannya lebih besar, kehidupannya dalam tanah membutuhkan ruang, dan juga karena ini termasuk fauna, dia mobile, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dalam sistem tanah, dan di situ dia membentuk jalur-jalur, lorong-lorong, atau membentuk ruang-ruang pori, sehingga aktivitas dari organisme tanah berkaitan dengan proses yang terjadi dalam tanah adalah bahwa ada aktivitas dari beberapa organisme tanah yang berperan dalam proses pembentukan ruang pori tanah. Contohnya untuk makrofauna yaitu cacing tanah. Selain itu juga ada kelabang tanah, juga ada kepiting tanah, ada juga kaki seribu, ada juga kelabang dan sebagainya. Di mana dalam kehidupannya dia membutuhkan ruang dan membentuk ruang di dalam tanah, dan juga dalam pergerakannya dia membentuk jalur-jalur pergerakan sehingga membentuk suatu lorong-lorong yang menghasilkan ruang di dalam sistem tanah, menambah ruang-ruang dalam sistem tanah, sehingga terbentuklah ruang pori, bertambahlah ruang pori dalam sistem tanah. Aktivitas organisme tanah juga dalam sistem tanah ada yang berperan dalam proses siklus hara. Siklus hara seperti dijelaskan pada
pentingnya kita mempelajari organisme tanah, bahwa ada aktivitas organisme tanah yang berperan dalam berbagai siklus hara. Kita tahu ada di dalam tanah yang berkaitan dengan tanah pertanian, yang berkaitan dengan kebutuhan tanaman, berkaitan dengan hara dalam sistem tanah. Itu ada peran aktivitas organisme tanah yang berhubungan dengan siklus hara. Di antaranya ada siklus nitrogen, ada siklus karbon, ada siklus fosfor, dan ada siklus sulfur. Dan di mana masing-masing siklus melibatkan lebih dari satu dari aktivitas organisme tanah. Dan selanjutnya juga kita tahu bahwa aktivitas dari organisme tanah tadi berperan dalam pembentukan ruang pori, dan kita tahu bahwa ruang pori pada saat hujan itu akan diisi oleh air hujan melalui proses infiltrasi, dan juga pada bagian permukaan, dan selanjutnya ada namanya pergerakan air secara vertikal ke bawah yang disebut dengan perkolasi. Nah, apabila air gravitasi ini apabila hujan sudah berhenti dan air di sana terangkut atau bergerak ke bawah berdasarkan gaya tarik gravitasi, maka ruang-ruang pori tadi ada sebagian yang terisi oleh udara karena airnya udah menurun, berkurang, sehingga yang kekosongannya akan terisi oleh udara. Nah, ruang pori yang terbentuk terisi oleh udara tadi itu akan memperbaiki atau aktivitas organisme berperan dalam perbaikan dari aerasi tanah. Nah, itu akan bertambah kondisi keberadaan udara di dalam sistem tanah, termasuk juga oksigen dan yang ada dalam ruang kosong tadi, ya, yang akan terisi oleh oksigen. Sehingga aktivitas organisme tanah selain membentuk ruang pori, juga dia memperbaiki aerasi tanah. Dan berikutnya juga bahwa aktivitas organisme tanah ada di antaranya berperan dalam serapan hara pada tanaman. Contohnya serapan nitrogen. Ya, serapan nitrogen adanya aktivitas dari organisme rhizobium. Adanya serapan fosfor, ya, fosfat atau fosfor. Fosfor nama unsurnya, fosfat nama senyawanya, nama ionnya, dan fosfat. Di sini ada aktivitas organisme tanah yang meningkatkan serapan fosfor, yaitu aktivitas dari mikoriza, di mana mikoriza mampu melarutkan fosfor, bentuk-bentuk fosfat, dan masuk diserapnya melalui hipanya, dan hipanya bisa menuju ke akar tanaman dan memindahkan P dari yang semula dari jauh di permukaan tanah masuk ke dalam sistem akar tanaman. Jadi di sini terjadi peran dari aktivitas organisme tanah yang berkaitan dengan proses serapan hara. Jadi selain serapan hara nitrogen, ada peran dari rhizobium di sana, dan ada serapan fosfor yang berkaitan dengan peran dari mikoriza. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa aktivitas dari organisme tanah ada beberapa antaranya yang berperan dalam kelarutan hara dan juga ketersediaan hara. Nah, contohnya di sini adalah pelarut fosfat, mikroba pelarut fosfat, baik itu bakteri pelarut fosfat maupun fungi pelarut fosfat, itu mampu merubah bentuk-bentuk fosfat yang di dalam tanah semula tidak larut menjadi larut. Dan apabila larut terjadi peningkatan kelautan fosfat, maka akan ikuti terjadi peningkatan kesediaan fosfat buat akar tanaman. Aktivitas organisme tanah yang lainnya juga berperan dalam proses dekomposisi lebih lanjut dari bahan organik sehingga membentuk humifikasi, sehingga terbentuknya humus. Nah, sini ada peran dari aktivitas dari organisme tanah. Jadi ada beberapa organisme tanah yang berperan dalam humifikasi, sehingga bahan organik diombak lebih lanjut membentuk humus. Dan berikutnya juga kita tahu bahwa keberadaan organisme tanah seperti keberadaan cacing tanah yang ada yang bergerak masuk secara vertikal ke dalam tanah dan naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, dan di sana
dia bisa memakan tanah bagian atas, permukaan tanah, tanah permukaan atas, dan selanjutnya begitu dia bergerak ke bawah, itu dipindahkannya ke bagian bawah, dan dari bawah dipindahkannya lagi ke bagian atas, sehingga terjadi pencampuran tanah. Dan proses pencampuran tanah tersebut ada peran dari organisme tanah. Jadi ada aktivitas organisme tanah yang berperan dalam proses pencampuran tanah. Dan yang berikutnya juga kita tahu bahwa aktivitas dari organisme tanah, beberapa organisme tanah merombak bahan organik menghasilkan zat-zat perekat, dan selanjutnya zat-zat perekat ini bisa menyatukan antara fraksi pasir, debu, dan diat atau clay yang ada dalam tanah menjadi satu kesatuan membentuk mikroagregat. Dan dari mikroagregat yang satu dengan mikroagregat yang lainnya dengan bantuan aktivitas organisme tanah yang menghasilkan dalam proses perombakan bahan organik yang menghasilkan zat-zat perekat, sehingga antara agregat yang satu dengan agregat yang lainnya disatukan menjadi yang semula dari agregat mikro menjadi agregat meso, dan selanjutnya dari agregat meso satu dengan yang lainnya disatukan menjadi agregat makro. Dan lebih lanjut lagi, dari berbagai jadi aktivitas organisme tanah berperan dalam pembentukan agregat, dan lebih lanjut agregat ini satu dengan lain disatukan sehingga membentuk struktur tanah. Jadi aktivitas organisme yang berikutnya adalah bahwa ada aktivitas organisme tanah yang berperan dalam proses pembentukan struktur tanah. Proses pembentukan struktur tanah. Jadi slide ini menjelaskan ada peran dari berbagai aktivitas organisme tanah dalam berbagai proses yang terjadi di dalam tanah, mulai dari proses perombakan pembentukan bahan organik, proses perombakan bahan organik yang dalam kondisi aerob yang dikenal dengan proses dekomposisi, dan pada kondisi anaerob yang dikenal dengan proses fermentasi. Nah, di sana melibatkan berbagai aktivitas organisme tanah. Selanjutnya juga dalam proses pembentukan ruang pori, dalam proses perbaikan aerasi tanah, dalam proses berbagai siklus hara, dan juga dalam proses kelautan hara dan serapan hara. Dan lebih lanjut juga ada proses humidifikasi, serta proses pencampuran tanah, dan proses pembentukan agregat, dan proses pembentukan struktur tanah. Jadi slide ini menjelaskan tentang aktivitas organisme tanah yang berperan dalam berbagai proses yang terjadi di dalam sistem tanah. Selanjutnya pada slide berikutnya kita akan bahas tentang habitat. Dalam hal ini adalah habitat makhluk hidup. Kita tahu apa sih maksud dengan habitat makhluk hidup. Habitat makhluk hidup merupakan tempat suatu hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi jangan lupa bahwa yang maksud dengan habitat dari makhluk hidup adalah tempat suatu makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi ada habitat tanah, ada habitat sungai, ada habitat laut, ada habitat dalam gua, dan sebagainya. Nah, jadi habitat dari makhluk hidup adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi di mana dia tinggal di sana dan beranak pinak di sana. Nah, jadi itu merupakan habitat. Dengan habitat. Jadi habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang biologi tanah, dan ini berkaitan dengan makhluk hidupnya yang hidup di dalam sistem tanah. Jadi habitat organisme tanah merupakan tanah tempat organisme tanah tinggal dan berkembang biak. Jadi sistem tanah adalah tempat berbagai organisme tanah tinggal dan berkembang biak. Kita tahu bahwa organisme tanah ada yang dikenal dengan hewan tanah atau fauna tanah, dan juga ada flora tanah. Berarti kalau kita rinci lagi, ada habitat fauna tanah dan juga ada habitat flora tanah. Nah, kalau kita lebih rinci lagi, tentunya untuk fauna tanah itu ada makrofauna tanah, ada
mesofauna tanah, ada mikrofauna tanah. Nah, selanjutnya juga untuk flora tanah, habitat flora tanah, itu ada yang makroflora tanah dan juga ada yang mikroflora tanah. Nah, tentunya pemahaman terhadap makrofauna tanah, mesofauna tanah, dan juga pemahaman terhadap makroflora tanah mudah kita pahami karena bisa kita lihat langsung dengan mata kita, di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat dia berkembang biak. Tetapi untuk yang mikrofauna tanah dan mikroflora tanah itu harus perlu bantuan mikroskop, harus perlu bantuan mikroskop untuk kita mengetahui lebih lanjut. Nah, dalam slide ini kita yang penting pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan habitat. Jadi habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, dalam hal ini untuk mata kuliah kita berkaitan dengan biologi tanah, tentu berkaitan dengan organisme tanah. Maka habitat organisme tanah adalah tanah tempat organisme tanah tinggal dan berkembang biak, mencakup habitat fauna tanah dan juga habitat flora tanah. Kita tahu bahwa di alam satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan, tapi dalam memahaminya, dalam mempelajarinya agar mudah memahaminya, maka perlu kita pilah-pilah dulu supaya memudahkan kita dalam mempelajarinya, sehingga memudahkan kita dalam memahaminya. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu menggambarkan tentang habitat dari mikroorganisme tanah. Kita tahu mikroorganisme tanah ada yang mikrofauna dan ada mikroflora. Nah, di sini di gambar presentasi berikutnya ini disajikan, terutama kita berkaitan dengan biologi tanah yang berhubungan dengan pertanian, maka kita yang berkaitan dengan tanaman, yang produksi tanaman, maka hubungan antara habitat mikroba yang berkaitan dengan tanaman dan hasil tanaman, tentunya yang ada hubungannya itu berkaitan dengan akar tanamannya, akar tanaman. Nah, di sini dalam slide ini menampilkan gambar dari akar tanaman, di sini akar tanaman dan ini bulu akarnya, dan di akar tanaman ini ada bagian depannya ini, bagian luarnya ini adalah epidermis, dan yang dalamnya korteks, dan selanjutnya ada endodermis, dan ada bagian tengahnya adalah pembuluh stele, ada pembuluh xilem, ada pembuluh phloem, ada pembuluh xilem dan ada pembuluh phloem. Yang berkaitan dengan mempelajari tentang habitat dari mikroorganisme, dalam hal ini, maka ada beberapa istilah yang kita perlu pahami yang berkaitan dengan akar, yang berhubungan dengan akar. Karena kita belajar biologi tanah, tentang organisme tanah yang menunjang ilmu pertanian. Dan tentunya berkaitan dengan tanaman-tanaman tanaman-tanaman pertanian, tanaman-tanaman pertanian yang menghasilkan hasil pangan, baik padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Nah, di sini berkaitan dengan habitat mikroba. Jadi kita di sini kita ketahui bahwa ada bagian yang merupakan permukaan akar. Nah, ini ada istilah namanya, di sini permukaan akar, ini permukaan akar, dan di sini juga permukaan akar. Nah, ini ada istilah namanya rhizoplane. Rhizoplane itu adalah permukaan akar tanaman. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih maksud rhizoplane, itu adalah permukaan akar tanaman. Nah, selain itu juga ada istilah rhizosphere. Rhizosphere adalah zona tanah yang secara langsung dipengaruhi oleh akar tanaman. Jadi di sini kita tahu ini ada rhizoplane, permukaan akar tanaman, dan di sini ada akar utamanya, dan ini ada bulu akar. Nah, ada bagian dari tanah, yang di sekitar sini ada tanah lebih kurang 5 mili, itu yang bagian tanahnya yang dipengaruhi langsung oleh akar tanaman.
Nah, ini bagian zona tanah yang secara langsung dipengaruhi oleh akar tanaman ini yang disebut sebagai rhizosphere. Karena di sana keragaman dan aktivitas populasi dari organisme tanah, terutama mikroorganisme tanahnya, baik itu mikroflora maupun mikrofauna, ini lebih tinggi, ya, populasinya lebih tinggi, keragamannya lebih tinggi, lebih besar keragamannya. Karena ada pengaruh langsung dari akar tanaman. Dimana akar tanaman merupakan eksudat akar, dan itu menjadi sumber makanan yang diperlukan oleh berbagai mikroorganisme tanah, baik mikroflora maupun mikrofauna, sehingga menjadi daya tarik dan berkumpullah banyak berbagai mikroba, baik mikroba mikroflora maupun mikrofauna. Nah, di sini pada untuk rhizosphere itu lebih berkisar zona tanah yang dipengaruhi langsung oleh akar tanaman itu sekitar 5 mili ya, dari permukaan akar tanaman atau dari rhizoplane, ya, dari rhizoplane. Nah, dari hal ini dalam kita mempelajari habitat, ya, terutama habitat yang berhubungan dengan organisme tanah dan yang langsung berhubungan dengan tanaman, itu ada yang kita spesifik untuk habitat mikroba, baik mikrofauna maupun mikroflora, yaitu yang dikenal dengan istilah rhizosphere ini. Ya, jadi adik-adik perlu memahami apa sih maksud rhizosphere. Itu adalah zona tanah yang secara langsung dipengaruhi oleh akar tanaman. Nah, karena akar tanaman mengeluarkan eksudat akar, sehingga ini menjadi penarik berbagai mikroorganisme tanah, ya. Baik itu mikroorganisme tanah yang termasuk dari kelompok mikroflora maupun dari kelompok mikrofauna. Sehingga di sini keragaman dari mikroorganisme tanahnya lebih tinggi, lebih besar, dan populasinya lebih tinggi dibandingkan dengan di luar rhizosphere. Sehingga berkaitan dengan biologi tanah, kita juga memfokuskan pelajaran pemahaman tentang rhizosphere ini. Rhizosphere adalah zona tanah yang secara langsung dipengaruhi oleh akar tanaman, dan jaraknya lebih kurang dari rhizoplane, sekitar 5 mili, sekitar 5 mili. Untuk slide berikutnya, kita akan bahas tentang organisme tanah secara umum yang dikelompokkan menjadi dua. Di dalam tanah ada kehidupan berbagai organisme tanah, tapi secara sederhana keragaman organisme tanah itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama fauna tanah atau dikenal dengan hewan tanah. Cirinya dia bisa bergerak dan berpindah-pindah. Dan yang kedua, flora tanah adalah tumbuhan tanah. Nah, tumbuhan tanah atau flora tanah, cirinya bahwa dia mobilitasnya tidak seaktif dibandingkan dengan fauna tanah. Ya. Jadi secara sederhana bahwa organisme tanah dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah fauna tanah. Fauna artinya hewan, jadi hewan tanah. Dan yang kedua adalah flora tanah atau tumbuhan tanah. Selanjutnya untuk fauna tanah atau hewan tanah itu pada awalnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu makrofauna dan mikrofauna. Bedanya antara makrofauna dan mikrofauna, bahwa untuk makrofauna yang dimaksud dengan makrofauna adalah semua hewan tanah yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa perlu bantuan
mikroskop, ya, tanpa perlu bantuan mikroskop. Jadi makrofauna adalah semua hewan tanah yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa perlu bantuan mikroskop. Beberapa contoh dari makrofauna tanah ini mulai dari cacing tanah, kepiting tanah, kelabang tanah, kaki seribu, kumbang tanah, laba-laba tanah, kalajengking tanah, dan lain-lain. Banyak sekali ragam dari makrofauna tanah ini. Dan, antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya juga ada keragaman dari makrofauna yang hidup di tanah tersebut. Apalagi kita tahu bahwa ada tanah mineral dan ada tanah organik. Nah, di situ jelas ada keragaman, ada perbedaan makrofaunanya yang hidup di tanah mineral dengan makrofauna tanah yang hidup di tanah organik. Jadi ada tanah yang khusus hidup di tanah mineral, tapi ada juga makrofauna tanah yang khusus hidup di tanah organik. Selain itu juga ada organisme makrofauna tanah yang ditemukan baik di tanah mineral juga ditemukan di tanah organik. Nah, selain makrofauna, yang kedua adalah mikrofauna. Apa sih maksudnya mikrofauna? Mikrofauna, mikro arti kecil, jadi hewan tanah yang ukurannya kecil. Nah, tentunya tidak dapat kita lihat langsung dengan mata kita. Nah, sehingga pengertian mikrofauna adalah semua hewan tanah yang berukuran sangat kecil dan baru dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Beberapa contoh dari mikrofauna itu adalah protozoa, contohnya amoeba, flagellata, ciliata, dan selain itu juga ada nematoda. Jadi pengklasifikasian fauna tanah pada awalnya dibagi dua, ada makrofauna dan ada mikrofauna. Nah, bertambahnya waktu, bertambahnya alat bantu, dan makin banyaknya yang fauna tanah yang diteliti, maka pengkelompokan ini, pengklasifikasian ini juga berkembang. Yang semula dibagi dua menjadi bagi dua makro dan mikro menjadi tiga, makro, meso, dan mikro. Dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 4. Ya. Ada mikro, meso, makro, ada mega fauna. Dan tentunya kehidupan manusia yang terus berevolusi, di mana tingkat kecerdasan manusia terus bertambah dan juga pengalaman manusia terus bertambah, maka dalam pengklasifikasian ini juga tentu akan selalu mengalami perkembangan lebih lanjut. Untuk slide berikutnya, ini menyajikan beberapa contoh dari makrofauna tanah. Beberapa contoh dari makrofauna tanah. Di sini di gambar yang disajikan di slide ini ada beberapa gambar dari makrofauna tanah yang bisa kita lihat langsung juga di lapangan, karena sesuai namanya makrofauna tanah, ini bisa kita amati langsung dengan mata kita tanpa perlu bantuan mikroskop. Contohnya yang di sebelah sini adalah, semua adik-adik semua tahu semua bahwa ini adalah cacing tanah. Cacing tanah. Selain itu juga yang bawahnya ada contoh makrofauna tanah yang lainnya yang sering juga ditemukan dalam tanah adalah rayap tanah. Dan yang berikutnya juga ada kelabang tanah. Yang selanjutnya ada kalajengking tanah, siput tanah, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali makrofauna yang ada di dalam sistem tanah. Dan ini juga dengan banyaknya keragamannya, ini memberi peluang buat para peneliti yang ingin meneliti secara lebih detail dari masing-masing peran dari makrofauna tanah ini dalam meningkatkan perbaikan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil tanaman. Tentunya sebagian besar bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Nah, tentunya pelajaran kita fokus kepada yang organisme tanah, makrofauna tanah yang bermanfaat.
Yang sangat populer contohnya cacing tanah. Ini salah satu makrofauna tanah yang menguntungkan di dalam sistem tanah. Dia bisa meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan ketersediaan fosfor tanah, sehingga tanaman sangat terbantu dengan adanya kehidupan cacing yang ada di dalam sistem tanah. Begitu juga organisme-organisme tanah yang lainnya. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup ini memiliki perannya masing-masing di dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk di habitat tanah, di dalam habitat organisme tanah. Dan slide yang berikutnya menyajikan tentang tingkat perkembangan lebih lanjut. Salah satunya ini disajikan oleh Penstreet tahun 1980. Penstreet tahun 1980 ini mengklasifikasikan fauna organisme tanah menjadi 3 kelompok, yaitu makrobia, mesobia, dan mikrobia. Nah, ini yang bisa dibaca di bukunya berjudul Introduction of Soil Microbiology. Bahwa berdasarkan ukuran, peningkatan ukuran, organisme tanah dapat kelompokkan menjadi 3. Yang ukurannya kurang dari 0,2 mm dikategorikan oleh Penstreet ini mikrobia. Sedangkan ukuran antara 0,2 sampai 10 mili, 0,2 mili sampai 10 mili masuk kelompok mesobia. Sedangkan yang lebih dari 10 mili masuk kelompok makrobia. Ini salah satu perkembangan dari pengelompokan 2 tadi, mikro dan makro, berkembang menjadi 3, mikro, meso, dan makro. Dan nanti berkembang lagi, masih ada lagi perkembangan, silakan adik-adik mendalaminya lebih lanjut sehingga menjadi tingkatan-tingkatan, dan tentunya akan berbeda dalam pengelompokan. Nah, seperti ini pengelompokannya 0,2 sampai 10 dan lebih dari 10. Nanti ada lagi yang berdasarkan 100 mikron. Ada yang ukurannya kurang dari 100 mikron, 100 mikron sampai 1 mili, 1 mili sampai 10 mili, dan seterusnya. Itu juga berbeda penelitinya yang mengklasifikasikan, itu juga ada perbedaan. Nah, yang penting adik-adik bisa memilih salah satu dan mempedomaninya. Jadi dalam kesempatan ini kita sudah mengenal tentang habitat, dan juga kita sudah mengenal tentang berbagai organisme yang ada di dalam tanah, perannya masing-masing, dan juga kita mengetahui bahwa pengelolaan tanah mempengaruhi kehidupan dari organisme tanah. Kita tahu bahwa dalam pengelolaan tanah, baik itu mencakup dari perencanaannya, pengorganisasiannya, dan aktualisasinya, yaitu berkaitan pengolahannya. Untuk aktualisasi di sini berkaitan dengan tanah adalah pengolahan tanah. Dalam pengolahan tanah ada pengolahan minimum, minimum tillage, ada yang masuk kategori tanpa olah tanah, dan ada yang pengolahan maksimal atau intensif. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari kehidupan organisme yang ada dalam sistem tanah. Selain tingkat pengolahannya, tingkat pengolahan tanahnya, juga teknologi yang digunakan dalam pengolahan tadi. Jadi ada menggunakan traktor, ada yang menggunakan traktor roda 4, ada yang menggunakan hand traktor, dan ada juga yang menggunakan cangkul. Nah, dalam pengolahan tanah tentunya pengaruhnya terhadap kehidupan organisme tanah, baik itu terhadap makrofauna, mesofauna, begitu juga berkaitan dengan mikrofauna dan mikroflora, tentu akan berpengaruh. Makin berat dalam pengolahan tanah, makin mengalami tekanan yang sangat serius terhadap kehidupan organisme tanah. Jadi dalam hal pengolahan tanah kita harus bijak memilih, disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan kondisinya.